Perkenalkan, nama saya Sanas Araska Nenggolan, NIM SF19098 dari Prodi S1 Farmasi kelas 6A, Universitas Borneo Lestari. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan data untuk mendapatkan uji Chi-square. Adapun skripsi yang saya ambil untuk memasukkan datanya yaitu skripsi hubungan antara kehamilan remaja dengan kejadian depresi postpartum pada ibu postpartum di RSUD Wonosari tahun 2016 yang disusun oleh Dika Ardiana. Adapun variabel ataupun data yang saya ambil yaitu tabel silang jenis persalinan dengan kejadian depresi postpartum pada ibu postpartum di RSUD Wonosari tahun 2016. Di sini terdapat 80 responden, di mana 13 responden depresi postpartum dan 67 responden tidak depresi postpartum. Adapun hipotesis dari penelitian yaitu H0 ada hubungan antara jenis persalinan dengan kejadian depresi postpartum, H1 tidak ada hubungan antara jenis persalinan dengan kejadian depresi postpartum. Hipotesisnya P kurang dari 0,05 maka H0 diterima, P lebih dari 0,5 maka H1 diterima. Selanjutnya, saya akan memasukkan data di aplikasi SPSS. Pertama, kita buka di variable view. Pada kolom name, kita masukkan X dan Y. Di mana X merupakan variabel depresi dan Y merupakan variabel jenis persalinan. Di bagian label, kita masukkan depresi dan Y kita beri label jenis persalinan. Lalu di bagian value kita isi value 1 yaitu depresi lalu value 2 tidak depresi, kemudian kita add-kan, kita oke-kan, kemudian pada kolom value selanjutnya kita isi 1 sebagai persalinan tindakan, value 2 dengan label persalinan normal. Kita add, lalu oke. Kemudian di bagian measure, kita pilih nominal pada bagian kolom X dan scale pada bagian kolom Y. Selanjutnya kita ke data view. Di sini saya akan memasukkan data yang telah saya input melalui aplikasi Excel sebelumnya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan untuk bagian data view X dan Y. Di bagian tabel X dan Y diambil dari data tabel silang jenis persalinan dengan kejadian depresi postpartum pada ibu postpartum di RSUD Wonosari tahun 2016, di mana di sini saya memisalkan persalinan tindakan dengan nilai 1, persalinan normal dengan nilai 2, depresi postpartum dengan nilai 1, dan tidak depresi postpartum dengan nilai 2.
Setelah semua data dimasukkan, kemudian kita pilih Analyze, kita pilih Descriptive Statistic, lalu kita pilih bagian Cross Tab, lalu kita memasukkan depresi ke bagian columns dan jenis persalinan di bagian row. Lalu kita pilih statistik, kita pilih chi-square, dan juga kita pilih risk. Lalu kita pilih continue. Kemudian di bagian cell, kita pilih expected, dan kita pilih juga centang row. Kemudian kita pilih continue, lalu kita okekan. Di sini dapat kita lihat bahwa semua datanya valid dari 80 responden, tidak ada data yang miss. Kemudian kita bisa lihat di bagian chi-square test, dapat kita lihat dari hasil data yang ada dari hasil tes chi-square bahwa tidak ada sel ataupun kolom yang nilainya kurang dari 5. Hal ini menunjukkan dari hasil uji statistik untuk mengetahui hubungan antara jenis persalinan dengan kejadian depresi postpartum, didapatkan hasil uji p-value dilihat dari percent chi-square-nya di bagian sini, yaitu nilainya p-value-nya 0,003, di mana p kurang dari 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara jenis persalinan dengan depresi postpartum. Kemudian dapat kita lihat di hipotesis. Maka dari hipotesis kita dapat menyimpulkan bahwa H0 diterima karena nilai P-nya kurang dari 0,05. Hal tersebut dinyatakan dengan ada hubungan antara jenis persalinan dengan kejadian depresi postpartum. Sekian penjelasan yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.